Kata Ustaz Zulkifli, ada hadis dari Nabi, orang beriman hanya terkena flu dan demam. Tapi kan perintahnya masuk ke rumah. Saya di luar aja kan cuma terkena flu dan demam. Itu yang di luar akan celaka, kata Rasulullah, akan binasa. Jadi harus ambil sebab, Pak. Sebab untuk selamat, lari ke rumah. Tutup pintu, tutup jendela, ventilasinya juga ditutup. Masuk ke dalam kamar, pintu kamar ditutup, masuk ke dalam selimut. Kan begitu. Kemudian secara rohaninya sujudlah ke arah kiblat, bacalah Subhanal Qudus 3 kali, Rabbunal Qudus, selesai. Setelah itu zikirlah dengan zikir Nabi Yunus tadi. Faham? Ya. Ini pertanyaan yang saya hargai dan sangat bagus. Tentang tolong diulangi kembali bacaan itu supaya saya dengan ini mengatakan urutannya. Jadi kejadiannya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Menurut NASA Amerika sekarang, bumi akan menghadapi hantaman meteor besar pada tahun 2019. Kita lanjutkan tentang Dajjal. Tunggu dulu, saya bertanya. Dan yang paling banyak menjadi pengikut Dajjal nanti adalah kaum wanita, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu wajib mengetahui ilmu tentang Dajjal ini. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di setiap Kamis malam Jumat, maka dari Jumat itu ke Jumat berikutnya Allah jadikan bagi dirinya cahaya yang sangat kuat yang akan melindunginya dari fitnah Masihid Dajjal. Cahaya yang sangat kuat, cahaya yang sangat besar, dan cahaya ini akan melindungi dari fitnah Masihid Dajjal. Fitnah Masihid Dajjal itu bisa berbentuk ideologi, bisa berbentuk makanan. Kita ingatkan keluarga kita agar membaca surah Al-Kahfi Kamis malam Jumat, agar kita semua selamat dari fitnah Masihid Dajjal. Tahu enggak Bapak Ibu, internet ini salah satu di antara fitnah Masihid Dajjal. Televisi salah satu fitnah Masihid Dajjal. Permainan-permainan yang membuat orang lalai, PS dan segala macamnya, makanan, mau musik-musik dan sebagainya, itu adalah fitnah Masihid Dajjal. Ideologi isme-isme yang sekarang disebarluaskan dalam bentuk apapun, itu adalah fitnah Dajjal, fitnah Masihid Dajjal. Pluralisme, ya, semua yang isme-isme adalah fitnah Masihid Dajjal. Bumi pada hari ini dipimpin dan dikuasai oleh antek-antek Dajjal sebanyak 12 orang, Pak. Bapak harus tahu ini. Maka agar selamat dari fitnah Dajjal, maka wajib kita mengamalkan perintah-perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, waktu saya di Sydney, selepas sholat zuhur di Sydney, di Indonesia jam berapa ketika itu? Di Sydney sholat zuhurnya jam 12 kurang waktu itu ya. Maka di Indonesia baru jam lebih dulu di sana ya, 4 jaman. Sedang live di Indonesia acara ceramah seorang ustadz kondang di sebuah salah satu stasiun televisi nasional, yang saat itu kami bisa menyaksikannya di Sydney. Ustadz ini ditanya, saya tidak menyebutkan apa nama televisinya, siapa nama ustadznya. Ustadz ini ditanya, Ustadz, sebenarnya Dajjal itu apaan sih? Maka jawaban Ustadz itu membuat saya miris, Bapak Ibu. Jawabannya persis dengan yang saya ketahui waktu saya masih SD dulu. Apa jawabannya? Oh, Dajjal itu manusia yang sangat besar, saking tinggi dan besarnya, kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut yang dalam hanya semata kaki. Waduh, di mana sembunyinya sekarang tuh ya? Kalau dia bersuara di timur, orang yang di barat bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakannya. Kalau dia melangkah 1, 2, 3 negara, 1 kali langkah bisa dilangkawinya. Kalau dia kencing di sebuah kota, banjir kota itu.
Miris hati Pak, karena ini ustadz favorit, pendengarnya jutaan di Indonesia, dan itu acara live. Sedih hati saya, ya Rob. Inilah yang disebut dengan orang-orang yang tidak berilmu berbicara tentang agama kepada umat, ngomong. Ada di hati kecil saya memohon pada Allah, ya Rabb, izinkan hamba untuk bisa menyampaikan risalah ini seluas-luasnya. Alhamdulillah, melalui media kita ini akhirnya menjadi viral di mana-mana pembahasan tentang akhir zaman. Alhamdulillah, bukan ingin terkenal, bukan ingin masyhur, tapi Allah jadikan ini terantarkan kemana-mana, bahkan sampai ke Qatar, ke Dubai, sampai ke London, sampai kemana-mana. Komunikasi kita dengan umat Islam satu bumi ini akhirnya terwujud, yang ngerti bahasa Indonesia khususnya. Kemudian mulai dilirik oleh televisi swasta, kemudian dilirik oleh televisi nasional. Satu persatu saya diizinkan Allah untuk bisa berbicara. Saya terangkan siapa itu Dajjal. Alhamdulillah, akhirnya terobati rasa iba di hati waktu saya di Sydney dulu. Dajjal bukan seperti yang digambarkan itu. Dajjal adalah keturunan kandung Nabi Adam alaihi salam, manusia biasa, tetapi memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemampuannya menjadikan seluruh dukun-dukun satu bumi ini sujud menuhankannya. Seluruh ahli-ahli sihir akan menjadikan dia Tuhan. Seluruh setan dan jin satu bumi berkhidmat, patuh, tunduk kepada keinginannya. Masya Allah, satu bumi Pak. Dapat dibayangkan kekuatan yang dia miliki? Dapat dibayangkan kemampuan apa yang dimilikinya? Masya Allah. Dia manusia biasa dan posturnya pun jelek habis-habisan. Tetapi kata Rasul, Dajjal itu kemana dia pergi, dia dikelilingi oleh gadis-gadis yang sangat-sangat cantik-cantik di sekitarnya. Jelek tapi yang mengelilingi cantik-cantik Pak. Bapak udahlah ganteng-ganteng, yang mengelilingi Bapak masa ganteng-ganteng juga bahaya. Yang mengelilingi Bapak standar Indonesia. Kalau ini standar internasional yang mengelilingi Dajjal. Dajjal ini akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi ketika dia lepas. Yang tidak bisa dimasukinya hanyalah Mekah dan Madinah, karena Mekah Madinah saat itu sudah dikepung oleh malaikat-malaikat Allah dari langit dengan menghunus pedang-pedangnya. Maka Dajjal, sihirnya, kekuatannya, fisik Dajjal, bala tentara Dajjal tidak mampu menembus kota Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Sementara semua kota di muka bumi pasti akan didatangi oleh Dajjal. Dan Nabi mengatakan, haram bagi kamu untuk berjumpa dengan Dajjal. Jika kamu mendengar Dajjal sudah sampai di kota kamu, sesulit apapun keadaan hidupmu, seberat apapun keadaan hidupmu, maka jangan pernah keluar. Karena yang keluar dari rumah berjumpa dengan Dajjal, imannya pasti akan menguap. Dia akan murtad kepada Allah, dia akan beriman kepada Dajjal, dia akan sujud kepada Dajjal. Walaupun Dajjal pergi dari kotanya, sampai dia mati dia tetap akan kafir kepada Allah, dan dia akan menjadi penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Nabi perintahkan jangan pernah sok percaya diri, saya mau ketemu Dajjal minta tanda tangan, saya ketemu Dajjal mau selfie, saya yakin iman saya tidak akan berubah. Tidak, Dajjal itu memiliki magnet yang sangat kuat, dia memiliki sihir yang teramat sangat dahsyat. Dajjal itu memiliki kekuatan yang luar biasa kaum muslimin. Ciri-ciri fisik Dajjal, Nabi mengatakan, jadi kalau ada nanti Bapak Ibu menemukan ciri fisik orang mirip dengan ini, jangan langsung menuduh kamu Dajjal. Ciri-ciri fisik Dajjal, Rasul mengatakan, tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang Allah utus ke muka bumi ini melainkan memperingatkan kaumnya masing-masing tentang bahaya Dajjal.